Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light. Kali ini kita akan bicara tentang Tuhan. Dan ini satu kata yang memberi efek dramatis bagi banyak orang ya. Jadi ada orang yang karena merasa mulai bersentuhan dengan Tuhan menjadi hidup dalam kesahduan ya. Tapi sebagian yang lain gara-gara merasa mengenal Tuhan menjadi semakin berangasan ya, yang tadinya kalem menjadi berangasan, menjadi pemarah dan seterusnya ya. Jadi ya memang itu faktanya. Satu kata tetapi bisa memberikan dampak yang berbeda untuk orang-orang yang berbeda juga ya. Nah, nanti kita akan sama-sama membahas ya bahwa kalau kita bicara tentang Tuhan, maka akan ada pernyataan tentang Tuhan yang sesungguhnya yang otentik ya. Ada juga yang palsu karena basisnya adalah hayalan ya. Jadi silahkan disimak ya. Dan ini pasti akan mind blowing ya, akan mengejutkan buat yang nggak terbiasa tentunya. Akan mengacak-ngacak kepercayaan yang sudah ada di dalam pikiran ya gitu. Nah, makanya supaya kuat silahkan masing-masing siapkan kopi, teh manis ya, pisang goreng, ubi goreng, apapun lah ya. Ya. Baik. Jadi, kenapa webinar ini diselenggarakan dengan tema ketuhanan ya? Kenapa kita membahas tentang Tuhan? Tujuannya adalah agar ilusi tentang Tuhan yang mencengkram kepala Anda itu bisa dilebur setuntas-tuntasnya. Ya, dan tentu saja lewat pembahasan ini diharapkan semakin banyak manusia yang bisa mengerti Tuhan sebagaimana adanya. Ya, bisa mengerti Tuhan yang sejati, bukan Tuhan yang dihayalkan. Ya. Sudah siap belum? Hidung saya jadi gatel ini bahas Tuhan. Baik, sebelum saya lanjut ya, saya mau cerita sedikit ya. Kan ini saya webinarnya dari New Delhi ya. New Delhi itu kawasan metropolit ya, ya kayak daerah khusus Jakarta lah. Dan ada beberapa kota penyangga ya. Ya kayak Jakarta itu punya Botabek lah gitu. Tapi harus saya katakan apa adanya ya, bahwa kalau saya nggak disuruh Gusti ke India itu, aduh saya nggak mau lagi ke sini. Ya, jadi saya hanya akan ke sini karena kalau Gusti yang nyuruh ya. Tapi kalau kepengenan pribadi tampaknya jauh lah ya. Gitu. Jadi ini kota memang menunjukkan dengan jelas yang namanya ketimpangan ya. Jadi ada kelompok yang sangat kaya, ada kelompok yang sangat miskin. Di sini tentu banyak hotel-hotel yang sangat mewah, sangat megah, dan tentu orang-orang miskin nggak bisa masuk ke situ. Apalagi penjagaannya dibuat super ketat ya. Jadi masuk hotel itu kayak masuk bandara. Ya, gitu. Ya, memang yang namanya India itu punya Gini rasio itu
termasuk yang paling tinggi di dunia. Gini rasio itu menjelaskan tentang tingkat ketimpangan, ya, perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, ya, gitu. Jadi banyak orang kaya di India, ya, karena bisnisnya berhasil, karena mereka menjadi profesional yang berhasil. Bahkan beberapa korporasi internasional kan CEO-nya juga orang India seperti Google gitu ya. Gitu. Tapi itu hanya kelompok kecil, karena kelompok yang mayoritas tetap dalam kondisi yang sangat miskin, ya, gitu. Nah, maka di sini banyak gedung-gedung pencakar langit gitu ya. Tapi yang namanya slum area juga banyak banget, ya. Jakarta tentu saja ada yang kayak begitu, tapi sejauh saya ngubek-ngubek Jakarta itu ya, saya masih bersyukur jadi orang Indonesia tinggal di Indonesia, ya. Jadi ini pada tataran yang jauh lebih ekstrim, ya, gitu. Dan yang namanya kawasan di perkotaan, ya, di India ini, ya, rata-rata memang berdebu, ya, karena di sini jarang hujan. Ya, jadi kayak di New Delhi ini kita jalan kemana-mana nggak nyaman karena ya debu dan polusi industri itu luar biasa, ya. Jadi tingkat polusi di sini juga luar biasa, ya. Jadi untuk bisa bernafas dengan lega itu nggak gampang, ya, kalau kita ada di luar ruangan gitu. Bahkan taman-taman gitu ya, ya ada juga banyak, tapi ya berdebu itu gitu, ya. Jadi saya cuma ingin menegaskan bahwa yang tinggal di Indonesia dengan segala dinamikanya, problematikanya, gak usah ngeluh teruslah. Kemanapun juga di negara kita ini banyak hal yang asik, yang keren, yang pasti Anda nggak mau ditukar kalau Anda mengerti, ya, di dunia lain kayak apa gitu. Banyak yang jauh lebih buruk ketimbang Indonesia, ya, gitulah. Jadi kalau di Indonesia kita menghirup udara segar sangat-sangat gampang, ya, karena ya masih banyak kawasan yang bebas polusi gitu. Ya, nah, makanya saya pernah nuliskan bahwa memang ini sesuatu yang aneh. Bagaimana ceritanya India di branding sebagai pusat spiritual dunia, tapi kenyataan kesehariannya sama sekali jauh dari kehidupan surgawi, ya. Jadi nggak nyambung antara branding dengan realita, gitu. Ya, makanya kita jadi orang itu jangan gampang terpesona, ya. Jangan gampang ya ketipu gitu, karena banyak orang itu suka pencitraan tanpa kenyataan. Oke, mari kita lanjut. Ya, mari kita lanjut, saudara dan saudari. Ini selalu saya tekankan, ya, bahwa spiritualitas itu harus bisa mengantarkan Anda kepada kebenaran sejati. Jadi tidak sewajarnya spiritualitas malah menambahi ilusi, membuat kepala kita makin penuh dengan konsep yang tidak realistik, makin diisi dengan dongeng yang gak jelas. Ya. Spiritualitas harus membawa kepada penyaksian terhadap realitas, terhadap kenyataan, terhadap keberadaan sebagaimana adanya, bukan malah menguatkan hayalan. Ya, jadi orang yang belajar spiritual, ya, mestinya menjadi realis, menjadi orang yang realistik, gitu, ya. Oh ya, kalau ini buat teman-teman yang belum tahu, ya, gambarnya maksudnya ini gambar saya di Kashmir, ya, di kawasan Himalaya, ya. Kalau di situ memang sebetulnya indah,
Tapi tetap karena di sana jarang hujan ya, jadi berdebu juga, terutama di perkotaannya. Dan kalau di Kashmir memang problemnya adalah sedang jadi zona konflik ya. Konflik segitiga. Jadi antara pemerintah India yang menganggap Kashmir adalah wilayah mereka, dengan orang-orang Kashmir yang merasa Kashmir itu adalah negeri merdeka. Ya, karena mereka bilang bahwa di tahun 70 mereka sudah punya Perdana Menteri. Ya, gitu. Dan tentu saja ada satu pihak lagi yang ikut cawe-cawe, Pakistan, karena merasa kulturnya sama dengan Kashmir. Ya. Karena Kashmir itu mayoritas Muslim. Ya, gitu, sama dengan di Pakistan. Nah, lepas dari itu, Himalaya adalah tempat yang indah, tempat yang agung. Ya. Jadi saya bersyukur sudah bisa mencicipi kembali tempat itu. Ya, jadi di dalam konteks perjalanan jiwa saya ini, saya bisa katakan ya bahwa ke Himalaya itu berarti pulang. Ya, gitu. Pulang ke tempat di mana jiwa ini akrab. Dan kembali kemudian mengalami sebuah penggemblengan ya, sehingga dengan perjalanan ini maka sebetulnya saya juga naik lagi level kesadarannya ya. Makanya sebetulnya saudara dan saudari semua, belajar spiritual itu pada akhirnya nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya ya. Maka nggak sopan sekali kalau LOC baru 150 merasa sudah cukup gitu ya. LOC 300 sudahlah selesai. Wah ya nggak sopan ya. Karena kita mau di level kesadaran kayak apapun, nanti ada titik di mana yang ada adalah ketanpa batasan. Apalagi Anda punya guru yang tidak pernah berhenti belajar. Saya selalu bergerak ya, selalu bertumbuh, selalu mengakses pengetahuan-pengetahuan baru yang makin kaya, variatif, dan makin detail ya, yang sebetulnya itu makin memudahkan Anda untuk menemukan kebenaran sejati. Ya, makanya selalu dikatakan bahwa di episode Matahari itu yang kita terapkan adalah sistem long life learning. Selama Anda hidup ya udah belajar terus. Maka nggak ada lulusnya ya. Gitu. Naik satu level, Anda akan didorong untuk naik level berikutnya terus sampai entah di titik mana Anda akan mencapainya. Ya. Makanya yang udah LOC 900 ya bukan berarti kemudian selesai belajarnya. Di atas itu masih ada. LOC 1000 ya bukan selesai juga, habis itu ada lagi. Dan seterusnya, apalagi cuma LOC 50, ya ampun ya. Perjalanan Anda masih jauh, Bung, ya gitu. Oke? Jadi bagaimana teman-teman? Silahkan jawab di kolom chat ya. Masih mau belajar? Masih siap belajar? Ayo. Ya. Baik. Bicara tentang Tuhan. Ada banyak orang yang tentu telah coba untuk menyingkapkan misterinya. Ya sejauh apa yang dia ketahui tentunya ya. Tapi kalau kita bicara tentang peradaban modern ya, ada beberapa orang yang punya pandangan-pandangan unik tentang Tuhan ya. Mereka datang dari berbagai latar kan. Ada satu penulis yang dulu saya kagum pada tulisannya ya, karena dia menulis satu buku judulnya A History of God, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Sejarah Tuhan ya. Versi bahasa Indonesianya saya ingat betul dulu diterbitkan oleh Mizan ya. Nah, tapi sebetulnya Karen Armstrong ini tidak menceritakan tentang sejarahnya Tuhan. Yang dia ceritakan itu sejarah persepsi tentang Tuhan di Timur Tengah. Bagaimana orang Yahudi, bagaimana orang Arab itu punya pemahaman tentang Tuhan yang dinamis. Ya,
bagaimana kekristenan, keyahudian, keislaman itu membahas tentang Tuhan yang punya banyak perspektif gitu. Ada yang menganggap Tuhan itu transenden, ada yang menganggap Tuhan itu imanen, ya gitulah pokoknya ya. Opo kui transenden, opo kui imanen. Jadi kalau transenden itu Tuhan itu dianggap jauh sekali nggak terjangkau. Tapi kalau imanen itu dianggap Tuhan itu mengejawantah dalam segala yang ada, ya gitu. Nah, ada seorang seniman, budayawan ya. Saya ingat betul karena saya dulu waktu remaja suka sama dunia teater ya. Jadi tidak asing dengan lakon-lakon drama, lakon-lakon teater ya. Jadi dulu saya ingat betul ada satu lakon namanya Waiting for Godot ya. Gitu. Yang membuat atau menulis lakon ini namanya Samuel Beckett. Jadi ada orang yang nunggu Godot itu ya, nunggu Tuhan keluar gitu ya. Nggak muncul-muncul. Gitu. Ya karena disangkanya Tuhan itu sosok gitu loh. Ya sampai ujung waktu juga akan ketemu kalau yang dicari adalah sosok gitu ya. Gitu. Jadi ini sebetulnya adalah cerita satir tentang bagaimana orang mencari Tuhan dan nggak ketemu-ketemu. Nah, ini ada beberapa buku lagi ya. Ada yang menulis tentang bagaimana perang dibuat atas nama Tuhan ya, dan dipraktekkan oleh kaum Muslim, Kristen, Yahudi. Ya, judulnya sangat tugas ini, Making War in the Name of God. Ya, Christopher Carter. Ya. Ada lagi nih, God at War. Ya. The Bible and Spiritual Conflict. Ya, oleh Gregory A. Boyd. Nah, yang paling fenomenal adalah Friedrich Nietzsche yang bicara God is dead. Ya, bahwa Tuhan itu udah mati. Ya, emang kapan lahirnya? Ujuk-ujuk mati. Jadi dia mau menciptakan atau mau mentesiskan bahwa perbincangan tentang Tuhan itu sudah tidak relevan. Agama yang porosnya adalah ajaran ketuhanan buat Nietzsche itu nggak relevan. Jadi nggak berguna buat kehidupan ini. Itu kata dia. Ya. Nah, ada lagi ya. Ini penulisnya seorang bishop ya, seorang uskup ya. Dia membahas tentang bagaimana gerakan-gerakan sains yang dianggap menentang Tuhan. Ya. Di sini nanti dia membahas tentang prinsip evolusinya Darwin yang bertentangan dengan kreasionismenya yang itu dianut oleh orang-orang yang beragama. Jadi kalau orang beragama itu kan segala yang ada ini ya udah diciptakan Tuhan, pluk gitu, ya. Jadi Tuhan itu maha pencipta makanya. Sementara yang evolusionis ini kan gak ada Tuhan juga, wong semua itu bisa bertumbuh begitu saja. Ya. Nah, ada lagi nih bishop yang juga membahas tentang mystery of God sesuai dengan kepercayaannya. Ya, jadi banyak orang telah membahas tentang Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah yang membahas tentang Tuhan ini pasti ngerti tentang Tuhan? Nah, ini yang harus kita kritisi bersama. Karena kalau Anda mencoba untuk menyimak, mencerna, apalagi mengikuti dan sembarang percaya kepada yang bicara tentang Tuhan, tetapi dia tidak kenal Tuhan, maka Anda akan sama nyasarnya, Anda hanya akan menambahi ilusi di pikiran Anda. Atau Anda ketemu dengan orang yang mendekonstruksi tentang Tuhan. Ya, saya ulangi lagi. Anda ketemu dengan orang yang mendekonstruksi tentang Tuhan, tapi dia juga nggak paham Tuhan itu kayak apa. Ya, sama ruwetnya. Anda nanti nggak punya pegangan lagi. Tuhannya dibuang, lalu bingung. Ya, gitu. Nah, kita coba menganalisis ya bagaimana orang-orang yang menulis tentang Tuhan ya. Apakah mereka itu sebetulnya ngerti tentang Tuhan apa tidak? Ya. Nah, saya
coba menyelami jiwa mereka. Ya, saya coba memahami mereka ini ngerti nggak tentang Tuhan. Ya. Salah satu pendekatan yang paling sederhana, saya mengukur level of consciousness mereka, karena itu pasti punya korelasi dengan pemahaman akan Tuhan. Ya. Gregory A. Boyd yang menulis tentang war in the name of God, ya, berarti dia sebetulnya mengkritik gitu ya. Itu elosinya 200. Ini sebetulnya orang baik gitu ya, orang yang punya keprihatinan terhadap humanisme yang hilang gara-gara orang membela Tuhan. Ya. Nah, ini saintis tapi sangat Kristen, ya, yang memegang teguh prinsip kreasionisme, ya, yang dia menolak teori evolusinya Darwin. Itu elosinya 40. Tentu saja karena dia penuh dengan dogma, ya. Gitu. Samuel Beckett yang tadi menyindir orang yang nungguin Tuhan nggak muncul-muncul, itu elosinya 150, ya. Dia tentu lebih terbuka pikirannya, tapi banyak luka batinnya, ya. Nah, Bishop yang tadi mengungkap mystery of God, ya, padahal dia juga nggak ngerti tentang God gitu, elosinya 50. Ya, tentu yang dia ungkapkan adalah doktrinnya. Ya, ini pasti seperti dulu Pak Agus Haryono ngomongin Tuhan, ya, Pak Agus Nindya ngomongin Tuhan. Pokoknya namanya Agus-Agus itu agak aneh sih emang. Ya, jadi yang namanya Agus ini harus segera bertobat untuk bisa mengenali Tuhan yang sejati, ya. Gitu. Nah, sementara Friedrich Nietzsche, jelas ini orang yang sebetulnya ngawur lah ya, tapi di kalangan tertentu dianggap sebagai orang jenius gitu ya. Nah, tapi dalam sudut pandang spiritual murni, ini nggak keren sama sekali, elosinya itu di bawah 1. Ya. Ribet lah, ruwet lah. Nah, Karen Armstrong orang baik gitu ya. Dia peneliti yang jujur, dia punya kesadaran humanis gitu ya. Dia coba melihat bagaimana pemeluk agama itu punya persepsi yang berbeda-beda, coba dilihat secara objektif gitu ya. Sehingga elosinya terbilang bagus, dia elosinya 300 ya. Nah, tetapi dengan itu semua, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu masih jadi misteri buat mereka. Mereka itu belum tahu tentang Tuhan. Mereka cuma dengar-dengar tentang Tuhan. Mereka cuma punya asumsi tentang Tuhan. Karena tidak mengalami pembuktian yang otentik. Gitu. Nah, sehingga Anda kalau belajar sama mereka, ya, Anda akan mendapatkan wawasan baru. Tetapi Anda nggak dibawa untuk kemudian masuk ke wilayah penyaksian. Gitu. Wong mereka aja belum, gimana Anda bisa diajarin untuk menyaksikan? Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, maka Anda harus menemukan, ya, orang-orang yang bicara tentang Tuhan yang pada saatnya atau pada saat yang sama, ya, dia juga mengerti tentang Tuhan. Sekali lagi saya ulang, ya, kalau Anda betul-betul mau menemukan kebenaran tentang Tuhan dan Anda perlu belajar sama orang lain, maka Anda harus ketemu dengan orang yang bicara Tuhan yang pada saat yang sama dia juga mengerti tentang Tuhan. Jadi dia bicara tentang Tuhan berdasarkan pengalaman otentiknya. Yang dia omongkan adalah kebenaran yang sejati. Siapa contohnya? Nah, kalau di masa lalu ini contohnya, ya. Jadi di masa lalu ini adalah tokoh-tokoh yang mengenali tentang Tuhan. Tokoh-tokoh yang menyaksikan kasunyatan tentang Tuhan sebagai sang sumber hidup. Sebagai keberadaan yang menjadi esensi setiap jiwa. Ini adalah Zarathustra, ini adalah Yesus alias Yeshua HaMashiach, ini adalah Sri Krishna. Ya. Nah, makanya ini saya kasih catatan ini ya, caption. Contoh dari orang-orang yang telah mengerti Tuhan yang sesungguhnya, lalu mengajari orang lain, mengajari umat manusia bagaimana cara mengenali Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Tapi tolong dilihat catatan berikutnya. Ya. 2 dari mereka kemudian diangkat menjadi Tuhan. Jadi mereka itu bicara tentang Tuhan, Tuhan begini-begini. Oleh generasi berikutnya malah mereka diangkat jadi Tuhan, ya.
Gitu. Yesus diangkat menjadi Tuhan oleh gereja. Sri Krishna ini diangkat menjadi Tuhan juga oleh kelompok-kelompok tertentu di India. Nah, kemarin saya ke Chandigarh ya, satu kota di India Utara juga. Di sana ada satu kelompok yang berskala global ya, menyebar kemana-mana termasuk ke Indonesia. Kalau di Indonesia dikenal sebagai Hari Krishna. Kalau di sini dia kasih label pakai bahasa Inggris namanya ISKCON, International Society of Krishna Consciousness ya. Tapi dia bukan mengajarkan kesadaran Krishna dalam arti yang sesungguhnya, tapi dia ngajarin orang untuk menyembah Krishna sebagai Tuhan gitu. Dan saya pernah ketemu dengan orangnya ya. Jadi pengikut Hare Krishna dulu di Jember gitu ya. Itu jam 3 pagi itu dia udah bangun tuh. Sujud di depan patungnya Krishna nyembah. Bukan gini malah gini nih. Waduh. Gitu. Sampai kepalanya di bawah betul-betul gitu. Aduh. Ya. Tapi ya memang itu fakta. Jadi dulu Yesus sama Krishna itu menjelaskan Tuhan adalah realitas yang begini-begini ya. Begitu mereka udah nggak ada, mereka diangkat jadi Tuhan. Dan mereka gimana mau protes udah nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau Anda sudah cukup lama bergabung dengan persaudaraan Matahari, sudah lama mengikuti bimbingan dari saya, ya, Anda sewajarnya mengerti bahwa banyak sekali ajaran kuno ya, yang mengantarkan kita untuk mengenali Tuhan yang sesungguhnya. Berbagai kawasan di dunia ini punya tradisi sendiri yang unik. Dan kalau kita bicara tentang tradisi yang aslinya, semuanya sebetulnya bicara tentang bagaimana menghayati, mengerti, mengenali, menyaksikan Tuhan yang sejati. Ya. Mulai dari ajaran Druid di Eropa, ajaran Valhalla di Eropa juga, ajaran Tao, ajaran Zen, itu semua bicara tentang kasunyatan, tentang realitas yang sesungguhnya dari diri, jagataya, dan Tuhan. Termasuk di Jawa ada Sastro Jendro dan macam-macam ya. Dan di India ada Tantra, di Jawa juga ada Tantra. Nah, beberapa buku saya itu membahas tentang itu. Ada Tantra Yoga, ada Sastro Jendro Hayoningrat, ada Suwung versi lama, Suwung versi baru juga. Buku yang berbeda dan membahas tema yang mirip tapi dengan pengayaan tertentu ya. Kemudian Sabda Suci itu membahas tentang bagaimana Tuhan dalam perspektif Jawa dan perspektif Persia kuno. Ya, ada kesadaran Kristus. Saya mencoba mengungkapkan kembali sebetulnya ajaran Yesua itu apa. Ya, jadi Yesua nggak pernah meminta dirinya disembah, tidak pernah meminta dirinya dianggap sebagai Tuhan. Dia justru mengajak orang untuk menjadi jiwa ilahi, bukan kemudian malah menjadi penyembah-penyembah buat manusia yang lainnya atau buat makhluk yang lain, ya bukan. Gitu, ya. Nah, jadi dari jalan manapun, selama kita meniti jalan yang otentik, kita akan ketemu dengan realitas yang sama. Kita akan ketemu dengan kesadaran yang paling murni tentang diri, tentang Tuhan dan jagat raya. Gitu. Makanya ketika saya mengajarkan ini semua sebetulnya cuma untuk mengantarkan Anda sampai ke satu titik dari berbagai sisi supaya Anda tidak fanatis yang nggak produktif, supaya Anda bisa mengerti banyak jalan untuk menuju kebenaran sejati. Sebetulnya jalannya tunggal, cuma namanya yang berbeda-beda, labelnya berbeda-beda, esensi jalannya sama. Esensi Druid itu ya begitu aja, esensi Tao ya begitu, semuanya hening intinya. Ya, hening yang membawa kepada pemurnian jiwa yang mengantar kepada pengetahuan yang sejati. Gak ada bedanya antara Druid, ya, Tao, Zen, apapun.
kecuali pada aspek bahasa dan aspek konteks budaya. Esensinya sama. Gitu. Ya. Nah, kali ini saya mau menegaskan kepada Anda, ya, cara mengenali Tuhan. Ya, ini betul-betul saya membumikan, ya, hal yang rumit menjadi sederhana. Ya. Bisakah mengenali Tuhan dengan indera perasa? Bisa, yes. Bisakah mengenali Tuhan dengan perasaan? Bisa. Bisakah mengenali Tuhan dengan merasa-rasa? Tidak. Bisakah mengenali Tuhan dengan rasa sejati? Jelas. Jadi kalau Anda belum bisa mengenali Tuhan dengan rasa sejati, minimal Anda bisa mengenalinya dengan indera perasa dan perasaan Anda. Gimana caranya Pak Setio? Ini saya ajarin. Yang penting jangan mengenali Tuhan dengan merasa-rasa, namanya itu Anda berhayal. Kalau berhayal tidak mungkin sesuai dengan kenyataan. Ya. Oke, mari kita lanjut saudara dan saudari. Mulailah dengan memahami bahwa manusia itu punya 3 perangkat kecerdasan yang luar biasa keren. Jadi kita menjadi manusia memang diberi anugerah yang luar biasa. Kita punya otak, kita punya mata ketiga, kita juga punya rasa sejati. Dan dengan semua perangkat ini sebetulnya kita bisa menghayati keberadaan Tuhan yang sejati dengan catatan tertentu. Ya. Maka Anda yang belajar spiritual itu mesti sadar mengerti tentang 3 perangkat kecerdasan yang ada pada diri Anda ini, yang mestinya Anda daya gunakan semuanya. Karena dengan mendaya gunakan semua perangkat kecerdasan ini, ya bukan sekedar Anda jadi kenal Tuhan, Anda bisa membangun kehidupan yang keren, ya. Membangun kehidupan surgawi, membangun peradaban yang agung. Ya. Baik, kita lanjut. Kita satu-satu, ya, pahami. Sebelum kita nanti bicara tentang bagaimana dengan otak kita mengenali Tuhan, kenali dulu dong fungsi otak itu apa. Ya. Jadi otak kita adalah alat yang membuat kita punya kemampuan berpikir dan punya kesadaran ragawi, kesadaran sebagai makhluk dengan tubuh fisik ini. Jadi karena adanya otak inilah kita jadi bisa mengerti kita ini siapa, sedang ada di mana, ya, sadar siapa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dialami. Jadi sekali lagi, karena otak inilah kemudian kita jadi punya kesadaran ragawi. Ya. Makanya kalau otaknya rusak, ya sudah game over. Anda nggak bisa hidup sebagai manusia yang normal. Nah, secara detail, otak ini kemudian punya fungsi-fungsi yang seperti ini. Dia bisa menyimpan pengetahuan, menyimpan data. Ya, maka disebut otak itu punya fungsi memori. Ya. Dia bisa membayangkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Ya. Bisa mencipta apa yang belum ada. Nah, ini ada di fungsi imajinasi. Nah, kalau disalahgunakan nanti jatuhnya ngelamun jorok, gitu ya, ngayal nggak guna. Gitu. Tapi kalau dipergunakan dengan benar, ya Anda bisa punya yang namanya kemampuan kreatif, kemampuan mencipta. Dengan otak pula, maka kita punya kemampuan menganalisa, melihat hubungan sebab akibat. Ya. Melihat bagaimana kaitan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. Ya, dan tentu saja analisa ini harus berangkat dari data. Pada titik inilah, ya, otak menjadi bergantung kepada yang namanya panca indera, karena data yang kemudian dianalisa itu sumbernya dari panca indera, dari apa yang didengar telinga, dari apa yang kemudian dilihat oleh mata, dari apa yang kemudian dirasakan oleh si indera-indera perasa dan seterusnya. Nah, dengan otak kita juga bisa mengobservasi, memperhatikan. Ya.
memperhatikan apa yang sedang ada di hadapan kita, memperhatikan apa yang sedang kita alami, ya. Gitu. Nah, dari fungsi observasi ini, kalau dia sudah sampai kepada titik kita ya memperhatikan semuanya dengan tenang, netral gitu ya, nggak ada prasangka macam-macam, itu disebutnya sebagai penyaksian. Ya, gitu. Nah, dengan otak ini pula kita punya fungsi kesadaran, kita jadi ngerti, oh ini tuh apa sejatinya. Ya. Nah, ini nanti punya kaitan juga dengan perenungan. Ya, kita bukan sekedar menganalisa, tapi dalam kondisi kita betul-betul lebih kontemplatif, lebih meditatif, itu kita merenungkan segala hal, melihat hubungan satu hal dengan hal lainnya, ya, menyingkapkan esensi di balik segala yang tampak dan seterusnya, itu perenungan namanya. Ya. Nah, dengan otak ini juga, ya, muncul pikiran. Dari pikiran kita jadi punya identitas diri, kita punya ego. Jadi pada dasarnya ego ini tetap nggak bisa dihilangin, ya. Dengan ego inilah maka saya sadar bahwa saya berbeda dengan Anda semua. Saya sadar saya setio, Anda bukan setio. Gitu, ya. Walaupun namanya setio, tetap bukan setio yang ini, ya. Gitu. Itu kesadaran akan diri yang unik, ya. Nah, yang nggak boleh nanti, ya, yang kemudian ini harus dikelola adalah hasrat-hasrat egoistik atau menjadikan diri sebagai pusat dari segala tindakan, ya. Menjadikan diri harus diuntungkan selalu. Nah, itu baru nggak boleh, ya. Baik, ini kita sudah bicara tentang otak. Nanti dari sini kita akan coba memahami bagaimana mendayagunakan otak supaya kita mengenali Tuhan, ya. Tapi sebelum ke sana kita loncat dulu ke perangkat kecerdasan yang berikutnya, ya. Mata ketiga, ya, itu sering digambarkan sebagai mata yang ada di kening, ya. Tentu saja nggak ada matanya yang fisikal, nggak ada, karena alatnya itu sebetulnya ada di tengah-tengah otak, ya. Ini pineal gland yang dekat dengan pituitary gland ini tampaknya sebetulnya berkaitan, ya. Nah, ini adalah perangkat yang memang ada fisiknya, tetapi dia bisa menjangkau realitas yang non fisik, ya. Dengan mata ketiga inilah Anda akan punya yang namanya clear audience, kemampuan untuk mendengarkan hal-hal yang non empirik gitu loh. Jadi nggak kedengaran sama telinga yang ini, tapi Anda bisa dengar, ya. Dengan mata ketiga ini Anda juga bisa merasakan, termasuk mencium bau yang itu nggak bisa dijangkau oleh indera perasa kita. Nah, dengan mata ketiga pula kita menjadi bisa mengerti hal-hal yang sifatnya non empirik, termasuk misalnya kita jadi ngerti tentang oh Tuhan itu apa sih gitu, ya. Itu dengan mata ketiga, ya. Termasuk tentu saja kita bisa melihat, ya, realitas yang non fisikal yang nggak bisa dijangkau oleh mata biasa, oleh mata fisik kita. Tapi mata ketiga ini hanya bisa berfungsi dengan benar, ya, kalau dia nanti disambungkan dengan rasa sejati, ya. Dan tentu saja hanya bisa bekerja dengan baik kalau orangnya jernih, ya. Karena kalau tidak jernih, maka apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dipikir, apa yang dilihat itu bisa salah semua, bisa dibiaskan gitu, ya. Makanya kalau orang gunakan mata ketiga ini, ya, dengan sembrono gitu, ya, terawang triwing gitu, ya, pasti banyak salahnya, termasuk menerawang masa depan. Nah, sudah banyak salahnya itu, ya. Itu jadi anak-anak indigo yang beramal Indonesia akan dicengkram oleh situasi yang sangat seram. Wah, sudah ngayal, ya. Ngayal, ya. Karena dia sendiri nggak jernih, pasti nanti ada pembiasan dari apa yang dijangkau oleh semata ketiga, gitu.
Nah, satu perangkat lagi disebut sebagai rasa sejati. Nah, rasa sejati ini nggak ada bentuk fisiknya. Kalau mata ketiga masih ada bentuk fisiknya, kayak kacang gitu, makanya disebut sebagai pineal gland. Tapi kalau rasa sejati ini, dia ada di ujung tarikan nafas yang natural di relung hati kita. Nggak ada bentuk fisiknya, dioperasi. Ada nggak alatnya? Ya nggak ada. Tapi dia satu paket dengan keberadaan sang jiwa, satu paket dengan keberadaan diri sejati, yang dengan itu kita bisa menjangkau realitas yang multidimensi. Nah, rasa sejati ini kalau mau dipahami dalam konteks teknologi yang ada sekarang, ya, itu pahamilah seperti sistem sonar yang bekerja di kapal selam atau kapal perang. Jadi dia bekerja dengan mendeteksi vibrasi. Jadi dia sekali lagi bekerja seperti sistem sonar. Jadi, makanya dengan rasa sejati itu, kita nggak akan tertipu oleh sebuah penglihatan tertentu. Oke, gambarnya bisa jadi kayak Dewa Wisnu atau siapa, tapi kan kita tahu vibrasinya beda. Bukan ini, palsu ini pasti siluman ular. Itu bisa ketahuan, saudara. Ya. Karena kalau pakai rasa sejati itu, kita nembakin satu energi di situ, dan dari situ kita dapat feedback. Ya, kita bisa merasakan vibrasinya orang lain. Nah, makanya yang tajam rasa sejatinya ini nggak bisa dibohongin, ya. Dan ada yang memang saklek kayak Mbak Ai itu, ya. Jadi Anda jangan macam-macam, pasti akan ketahuan sama Mbak Ai itu. Anda suka berkata-kata yang manis padahal busuk gitu ya, wah ya ketahuan. Mau bohongin, mau apa ketahuan, ya. Gitu. Karena rasa sejatinya jalan sempurna dan memang karakternya Mbak Ai nggak ada basa-basi, ya gitu. Oke. Nah, yang penting adalah kita tetap juga dalam keadaan murni, ya. Karena kalau tanpa kemurnian jiwa ini nggak jalan, si sonar di dalam diri kita tuh nggak jalan. Maka orang yang cuma indigo nggak usah ngaku-ngaku bisa pakai rasa sejati, nggak bisa, ya. Karena dia nggak terkoneksi dengan diri sejatinya. Paling pakai pineal gland itu pun pasti ngawur, ya gitu. Oke. Mari kita lanjut, ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, idealitasnya adalah kalau kita mau mengenali realitas diri, realitas jagat raya, realitas Tuhan seutuhnya, maka gunakan otak, gunakan mata ketiga, gunakan rasa sejati, gunakan semuanya dengan sebaik-baiknya, dengan optimal, ya gitu. Ya. Oke, nah tapi kalau belum bisa bagaimana Pak Setio? Ya bertahap dong. Ya makanya saya ajari ini. Ya, ini saya ajari yang sederhana dulu. Sebentar. Ya, ini adalah cara mengenali Tuhan dengan otak dan indera perasa kita. Jadi dengan jaringan saraf yang kita punya, kita bisa merasakan segala sesuatu. Itu kemudian diinputkan ke sistem berpikir kita, ke otak kita, dan di otak kita akan ya menciptakan pengertian gitu, sehingga kita menjadi sadar ya tentang sebuah realitas. Nah gini, hal-hal yang sangat simpel ya. Jadi ini cara Anda mengenali Tuhan dengan indera perasa atau alat perasa Anda. Perhatikan aliran nafas yang natural. Rasakan dan sadari kasih Tuhan di dalam nafas. Ya. Ini sebetulnya kan sederhana. Kalau Anda betul-betul memberi perhatian kepada setiap tarikan dan hembusan nafas, nafasnya tidak diatur-atur, dibiarkan natural saja. Ya. Kita pasti akan merasakan bahwa diri kita ini bisa hidup. Bisa hidup karena ada yang mengasihi. Dan energi kasih itu terus bekerja di setiap tarikan dan hembusan nafas.
kita akan mengerti bahwa ada yang mengasihi dengan murni dan tanpa syarat. Yang mengasihi inilah keberadaan yang meliputi diri kita, keberadaan yang menaungi kita dengan jagat rayanya. Gitu. Ya, jadi ini adalah pengalaman ketuhanan yang paling sederhana, yang paling fundamental. Ya, Anda betul-betul merasakan dan menyadari kasih Tuhan di dalam nafas. Jalannya adalah memperhatikan nafas, sehingga kita bisa merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Gitu, itu yang paling sederhana. Kalau ini aja gak bisa, ya nggak usah ngomong yang lain lah. Ya, gitu. Nah, ada nggak objek lain yang bisa membuat kita menyadari keberadaan Tuhan? Ya bisa dong. Perhatikan dan nikmati secangkir kopi, secangkir teh. Rasakan dan sadari anugerah yang nyata di dalam secangkir kopi dan teh itu. Rasakan dan sadari lewat secangkir teh dan kopi itu Anda diberi anugerah yang nyata. Diberi oleh siapa? Ya oleh yang memberi hidup. Yang memberi hidup itu yang kayak apa? Ya memang bentuknya nggak ada, tapi dia meliputi segala yang ada, yang darinya mengalir segala yang Anda butuhkan. Gitu. Jadi, ya dengan ini yang namanya otak dan indera perasa ini, Anda bukan mengenali Tuhan sebagai sebuah sosok, tetapi mengenali Tuhan sebagai sumber dari segala anugerah yang nyata dan kasih yang Anda terima. Anda nggak perlu membayang sosoknya kayak apa, jelas. Nanti juga dengan otak kita akan mengerti bahwa Tuhan itu tanpa batas gitu loh. Karena tanpa batas maka dia bukan sosok, karena sosok mesti menempati ruang dan waktu tertentu. Dan Tuhan tuh nggak jauh gitu karena dia meliputi segala yang ada. Lawang kasihnya nyata, anugerahnya nyata di dalam semua hal yang sederhana. Ya, baik kita lanjut. Perhatikan sekitar Anda. Ya, perhatikan bunga-bunga di taman, ya, sayur-mayur yang Anda tanam di halaman, pohon, ya, apapun juga, batu-batuan, gitu ya. Rasakan dan sadari keindahan dari segala yang ada di sekitar Anda. Rasakan, sadari ya, bahwa Anda dinaungi oleh keindahan yang pasti bersumber dari keberadaan yang maha indah, yang mengalirkan atau bahkan menciptakan keindahan itu. Ini juga cara sederhana untuk mengenali Tuhan yang nyata. Ya. Jadi kata kunci perhatikan bukan ngelamun. Memberi perhatian penuh itu kepada yang sedang terjadi. Kita tidak hanyut dalam kenangan, tidak hanyut dalam imajinasi, memberi perhatian penuh. Ya. Perhatikan juga ini. Ya. Pepohonan, binatang. Rasakan dan sadari kehidupan yang ada pada semua yang Anda temukan itu. Ya, sadari kehidupan, sadari energi hidup yang ada, dan tentu saja dengan itu Anda bisa menyadari yang menghidupinya. Ya, dan dengan nalar pula Anda nanti akan mengerti bahwa yang menghidupi ini tanpa batas juga, karena dia meliputi segala yang ada. Ya. Oke. Nah, problem manusia adalah jarang memberi perhatian kepada apa yang sedang dialami, jarang memberi perhatian kepada nafasnya sendiri, jarang memberi perhatian penuh kepada apa yang sedang dihadapkan kepada dirinya seperti secangkir teh kopi, ya. Jarang memberi perhatian kepada apapun yang kita temukan di jalanan, misalnya karena sibuk dengan hayalan, sibuk dengan ambisi, sibuk dengan pengen ini dan itu, atau sibuk dengan masa lalu yang gak penting itu. Sibuk dengan segala kenangan yang malah membuat Anda terluka. Pokoknya nggak jelas lah gitu. Ya. Jadi Anda tuh tinggal milih sebetulnya hanyut dalam kenangan, ya, hanyut dalam khayalan, atau betul-betul tenggelam di dalam perhatian yang penuh kepada momen saat ini di sini. Nah, yang ini disebut sebagai mindfulness. Dan mindfulness itu membuat Anda sebenarnya bisa menyaksikan, ya, kenyataan yang pada akhirnya Anda akan mengerti juga berlapis-lapis. Ketika Anda melihat pohon,
Ya, Anda melihat di sana bukan hanya pohon, tapi nanti menyaksikan energi hidup, menyadari yang menghidupi. Ketika Anda melihat bunga, Anda akan tidak hanya sekedar lihat bunganya warna merah, hijau, kuning, atau apapun, tapi Anda menyaksikan keindahan di sana, menyaksikan yang meliputi dengan keberadaan tanpa batas, sehingga keindahan itu ada pada si pohon itu atau si bunga itu. Ini loh, ya, hal-hal sederhana ini yang sebetulnya kalau Anda jalankan, Anda nggak akan lagi ngayal tentang Tuhan, tapi Tuhan itu betul-betul nyata. Gitu. Oke? Lanjut. Ya. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Dengan perasaan, ya. Makanya tadi malam saya sudah memberikan penjelasan awal, ya, apa itu rasa, apa itu perasaan, apa itu merasa rasa, apa itu rasa sejati. Ini semua hal yang berbeda, jangan disama-samakan. Rasa itu adalah fungsi sensori, indera perasa, ya. Tadi kita bisa merasakan, ya, nikmatnya air yang kita minum, kita merasakan udara. Nah, itu pakai fungsi rasa dalam padanannya sebagai indera perasa. Nah, sekarang kita pakai perasaan. Perasaan ini fungsi dari pikiran. Kita punya persepsi, membangkitkan munculnya hormon tertentu yang berasal dari kelenjar-kelenjar di badan kita. Ya, jadi perasaan itu adalah hasil dinamika alkemis dalam diri kita. Gitu. Kenapa kita senang, kenapa kita sedih? Itu karena persepsi memicu munculnya hormon yang berbeda-beda pada setiap peristiwa. Nah, saya mau menjabarkan kepada Anda cara mengenali Tuhan dengan perasaan. Ya, gini. Ya, pangkalnya tetap persepsi dulu, persepsi yang benar. Gitu. Lihatlah sisi indah di dalam hidup ini. Apa misalnya Pak Setio, ya, lihatlah kenyataan bahwa Anda masih hidup. Kalau Anda masih hidup, Anda masih punya kesempatan berubah. Jadi hidup itu anugerah yang nyata. Ya, banyak orang pengen hidup nggak bisa hidup. Anda masih hidup kok malah nggak pengen hidup, gimana? Banyak orang pengen hidup nggak bisa hidup karena keburu rusak badannya. Anda ini masih hidup, kenapa nggak menghargai hidup Anda? Kan konyol namanya. Lihatlah keindahan di dalam segala yang ada. Ya, maka lihat hal yang berharga yang Anda punya. Satu, Anda masih hidup. Anda masih bisa bernafas. Ya, nggak bisa nafas itu repot, Pak. Ya, sibuk dengan tabung lah, apa, ribet hidup itu. Ya. Nah, makanya masih bisa bernafas. Ya. Hargai itu. Anda masih bisa jalan, ya. Anda kalau masih bisa jalan itu biasanya nggak menghargai. Nanti udah patah kaki itu baru tuh, waduh enak sekali ya bisa jalan, ya. Gitu. Kalau Anda masih bisa jalan itu, ya, nggak pernah kecelakaan, Anda kan sembrono, nggak menghargai bahwa Anda punya kaki, nggak menghargai bahwa bisa jalan itu betul-betul anugerah yang nyata. Anda bisa makan, bisa tidur, ya ampun. Gak semua orang itu bisa makan dengan gampang, saudara. Gak semua orang juga bisa tidur dengan gampang. Ya. Termasuk ini nih. Anda lihat fakta bahwa masih ada orang yang menyayangi Anda. Dan bahwa Anda itu hidup di negara yang tanpa perang. Aduh saudara, kalau hidup di negeri yang ada perang itu repot dan ribet. Ya. Gitu. Nah, karena ini fakta yang kita temukan, maka kita sepatutnya mengembangkan sikap syukur. Kita bersyukur sepenuhnya, berterima kasih. Oh Gusti, berterima kasih saya masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa tidur, masih ada orang yang menyayangi, dan masih hidup di negara tanpa perang. Karena kita bersyukur, maka kita bersuka cita. Kita bersuka cita mendalam, kita bersuka cita atas kasih dan anugerah yang nyata dari Sang Sumber Hidup. Maka ini menjadi sikap syukur yang nyata. Ini adalah pengalaman ketuhanan yang nyata juga. Gitu loh. Jadi di setiap tarikan dan hembusan nafas kita bersyukur, matur nuwun Gusti.
Nah, sikap syukur menciptakan rasa sukacita, rasa bahagia. Nah, itu perasaan, ya, emosi. Nah, dengan emosi bahagia itu kita mengenali Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, gitu. Oke? Ya, coba saya mau tanya, yang saya ceritakan ini rumit apa tidak? Ya. Ini kan hal sederhana, tapi Anda sering melupakannya karena kebanyakan ngayal kan? Kebanyakan sibuk dengan obsesi, pengen begini, pengen begitu, ya? Ya apa enggak? Ya, sehingga hal sederhana ini Anda lupakan, kan keterlaluan. Nah, Friedrich, susah ya kalau ngomong pakai bahasa dan lidah Jawa tapi menyebut kata asing. Friedrich Nietzsche itu kebanyakan ngayal, dia nggak menghayati yang sederhana kayak begini. Nietzsche itu ya sampai bilang God is dead. Dia tuh nggak pernah bicara yang realistik, bicara tuh khayalannya dia. Gitu. Nah, kita ini belajar spiritual itu kan harus realis gitu loh. Ya. Berangkat dari kenyataan yang sehari-hari yang kita temukan tuh apa. Dari situ kita membuat kesimpulan, nggak usah yang enggak. Ya. Oke? Nah, inilah yang tidak boleh Anda lakukan. Makanya saya sebut aja, inilah tindakan terlarang. Waduh, ya. Tindakan terlarang ini yang bagaimana Pak Setio ya? Yang kayak begini, Anda salah pakai fungsi imajinasi. Bukannya untuk ya mengkreasi hal-hal yang berguna, malah untuk menghayalkan segala macam, termasuk menghayalkan tentang Tuhan. Ya. Anda sibuk dengan filsafat spekulatif tentang Tuhan. Spekulatif karena sifatnya asumsi, nggak didasari penyaksian kok. Asal ngomong, Tuhan tuh begini loh, Bill Gates yang gitu-gitu. Atau Anda malah ya asal percaya kepada hayalannya orang lain berhayal, Anda, nggih, kulo tampi, kulo pokoknya pecanten mawon, pecados mawon. Wah, udah itu udah membuat Anda akan tersesat ya. Jadi Anda nggak bisa asal percaya kepada hayalnya orangnya berhayal kok Anda percayai, gila apa? Ya. Nah, kalau Anda ya melakukan semua tindakan yang dilarang ini, ya Anda akan konsep tapi merasa keren ya. Kepada orang-orang yang percaya kepada hayalan orang lain, kan merasa sebagai penghuni surga, merasa sebagai pemilik kebenaran sejati, ya kan namanya lucu, konslet tapi merasa keren ya. Sama dengan orang-orang yang spekulatif tentang Tuhan gitu ya, kan merasa keren, wah saya tuh keren loh, pikirannya cerdas padahal konslet ya. Gitu. Ya, jadi orang-orang yang konslet tapi merasa keren tuh begini nih, menyangkal keberadaan Tuhan ya karena dia nggak menyaksikan Tuhan yang nyata. Menganggap Tuhan juga ada nun jauh di sana, ya. Menganggap Tuhan itu baperan dan butuh ini itu kayak manusia, minta disembah, minta dibegini begitu, dipanggil pakai bahasa beda juga ngambek, sudah nggak karu-karuan ya hayalan manusia itu ya, gitu ya. Masa Tuhan kita sebut pakai bahasa daerah nggak terima, gimana? Ya lanjut, ya. Baik, kita loncat dulu ya. Jadi di dunia ini banyak orang-orang yang dianggap jenius, tapi dia salah ketika membahas tentang Tuhan ya. Ini orang-orang yang dianggap ateis ya. Stephen Hawking, ilmuwan yang luar biasa tentang kosmologi, tentang jagat raya, tentang antariksa dan macam-macam gitu. Jadi Stephen Hawking itu dia tidak percaya pada Tuhan. Jadi dalam bukunya yang berjudul The Grand Design dia menulis, karena ada hukum seperti gravitasi, alam semesta dapat dan akan menciptakan dirinya sendiri dari ketidakadaan. Ya, jadi kata dia nggak butuh ada sosok pencipta. Lah masalahnya dia pikir pencipta itu sosok yang tersendiri gitu loh. Dia nggak ngerti bahwa yang namanya Tuhan itu adalah yang meliputi segala yang ada, yang mengejawantah menjadi hukum-hukum kosmik kayak gravitasi gitu. Jadi dia pikir Tuhan itu seperti yang dibayangkan oleh orang-orang agama, ya memang nggak ada kalau yang kayak begitu mah. Aduh Pak Hawking nih, gimana sih? Jadi Anda itu menegasikan
hayalannya orang lain dengan hayalan sendiri gitu, gimana? Ya salah lah. Jadi Hawking juga berkata, sains dapat menjelaskan alam semesta dan bahwa kita tidak perlu Tuhan untuk menjelaskan mengapa ada sesuatu dari ketidakadaan sama sekali, atau mengapa hukum alam ada seperti apa adanya. Lagi-lagi dia pikir Tuhan itu sosok, dia memang nggak ada, Pak. Aduh, dia nggak pernah belajar di PM sih ya. Aduh, kasihan sekali Pak Hawking ini ya. Gitu. Padahal kalau dia ngerti realitas Tuhan dari hal-hal yang sederhana yang dia alami dalam keseharian ya, dia nggak akan ngomong kayak begini. Tuhan adalah sumber dari kecerdasan yang memancar dari otaknya. Tuhan adalah yang meliputi jagat raya ini dan mengejawantahkan kecerdasannya dalam hukum-hukum alam. Gitu loh Pak Hawking. Aduh, Pak Hawking ini gimana sih? Nah, ini adalah tokoh berikutnya yang dianggap juga ateis ya. Kalau beliau ahli dalam jagat raya, ini ahli dalam permanusiaan, dianggap ahli maksudnya ya. Sigmund Freud ya, tokoh psikoanalisa. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak percaya akan keberadaan yang tidak bisa diamati dengan panca inderanya, maksudnya Tuhan, dewa, malaikat, jiwa, kehidupan setelah mati ya. Nah, kalau Anda pernah dengar kayak ya Ryu Hasan gitu ya, seorang yang dianggap sebagai pakar neuroscience ya, dia sebetulnya cuma ngikutin mazhabnya Sigmund Freud ini gitu. Jadi dia nggak percaya sama hal-hal yang non fisik. Dia membatasi diri pada realitas fisik, menolak yang metafisik ya. Jadi manusia dengan segala kompleksitasnya dipahami hanya sekedar sebagai ya manifestasi dari gejolak hormonal, gejolak kimiawi di dalam tubuhnya gitu. Ya iyalah Pak, ya Pak Freud, kalau kita cuma pakai panca indera kita tidak akan mengenali namanya jiwa. Jiwa nggak ada, nggak ketemu, nggak kelihatan, orang iso di delok, ya nggak bisa dicium baunya kalau namanya jiwa itu. Ya dia nggak akan juga bisa menemukan bahwa malaikat itu ada, dewa ada kalau tidak pakai perangkat yang lain. Masalahnya dia perangkat yang lain nggak dipakai sih gitu. Tapi gegayaan menganggap dia udah benar sama sekali ya. Ya itulah masalahnya lah gitu. Resiko tanggung sendiri ya Pak Freud ya gitu. Jadi Anda mau ikut yang mana nih? Mau ikut malaikat atau enggak? Ya baik, kita lanjut ya. Ini kan para ateis. Nah ini nih, ini yang serem. Eng. Ya, kalau yang tadi menyangkal Tuhan, kalau yang ini meneguhkan eksistensi Tuhan itu ada, tapi sesuai dengan hayalan dia ya. Yang sebelah kanan Anda pasti tidak akan lupa ya, sangat dikenal di dunia persilatan kita ya. Gitu. Inilah dia Rizik Syihab ya. Pokoknya ya, semua harus manut dengan hayalannya dia lah gitu. Ya, jadi dia sebut bahwa aksi 212 tidak lain tidak bukan adalah aksi yang lahir dari pertarungan ideologi. Aksi yang sebetulnya adalah pertarungan antara akidah dengan propaganda dari kaum sekuler. Waduh. Ya, jadi ini nih. Ayat suci di atas ayat konstitusi adalah akidah yang tinggi lagi mulia. Wah itu pokoknya gitu ya. Jadi kita harus manut sama dia lah pokoknya. Sedangkan kebalikannya, ayat konstitusi di atas ayat suci adalah propaganda busuk dari kalangan anti agama. Waduh, pokoknya ngono lah gitu ya. Nah ini dulu saya suka banget ya. Jadi saya dulu sejarahnya memang kacau sih ya. Jadi habis dari orang yang sangat menggeluti teater gitu ya, yang terbuka pikirannya malah jadi ustadz ya. Nah salah satu yang digemari adalah membaca buku-bukunya Harun Yahya. Bukan hanya bukunya, videonya tuh saya punya tuh satu paket itu ya. Ternyata dia ngomong doang. Jadi ternyata dia hidup mewah dengan
wanita-wanita cantik ya gitu. Sementara yang ditulis mengenal Allah lewat akal ya, The Miracle of Human Creation, The Rise of Islam ya gitu. Kalau saya kan nulis tantra itu, kalau tantra kan beda, nggak sok moralis kayak ini. Ini nulisnya moralis, kelakuannya beda. Apa ya emang. Nah, jadi ini gara-gara mabuk Tuhan tuh begini nih, mabuk agama tuh begini nih ya. Gitu. Oke? Jadi ini kita ketemu dengan mereka yang ateis, ini yang sangat religius, tapi sama-sama nggak konsisten lah ya. Aduh. Oke, kita lanjut saudara. Ya. Nah, gini ya. Dari yang ini ya, yang ateis ya, yang kemudian hanya mempertuhankan nalarnya, yang pada akhirnya mempertuhankan egonya, yang akhirnya membuat dia menjadi budak egonya, nalarnya untuk memenuhi kepentingan egoistiknya. Jadilah tragedi seperti ini. Ini nih orang yang sama sekali nggak peduli tentang Tuhan. Mereka nggak peduli tentang kebenaran. Yang peduli itu soal cuan, soal keuntungan. Maka mereka menciptakan fake pandemik yang menciptakan real suffering. Pandeminya palsu, tapi penderitaan yang dialami manusia itu sangat nyata. Dengan kebijakan lockdown lah, macam-macam lah, itu bajingan. Gitu ya. Jadi orang yang tidak bertuhan, dia akan menjadi bajingan. Ya, gitu. Karena dia tidak punya kasih. Termasuk ini nih, dia menggunakan direct energy weapon untuk menghancurkan Maui. Ya, itu bukan kebakaran biasa, saudara. Ya. Ya. Ini salah satu tokohnya, ya, World Economic Forum. Masih banyak tokoh yang lain. Tapi beruntung kita sekarang Donald Trump yang antitesis dari ini menang. Ya. Waktu pandemi dulu dia kan ngecek gitu, bahkan dia berani keluar dari WHO. Kita bersyukur tatanan dunia juga berubah. Gitu. Oke? Lanjut ya. Makanya jangan jadi orang yang menyangkal Tuhan dan tidak punya pengalaman ketuhanan nih. Karena kalau Anda ya nanti begitu, Anda pasti akan jahat. Ya. Jadi yang tidak bertuhan itu bisa jahat, belum tentu humanis. Ya. Citranya bisa humanis, wah tapi kenyataannya biadab. Gitu. Sama parahnya dengan mereka yang dikit-dikit ngomongin Tuhan. Yang dikit-dikit ngomongin Tuhan, begini jadinya. Ini nih, yang dikit-dikit ngomongin Tuhan. Ya. Perang agama, ya. Inkuisisi, ya kayak begini nih. In the name of God. Ya. Sama kacaunya dengan yang ini kan. Apa bedanya? Sama-sama tidak humanisnya, sama-sama nyusahin orangnya. Yang satu menyangkal Tuhan, satu bertuhan, tapi sama-sama parah. Oke, makanya Anda harus mengenali Tuhan yang sejati. Karena kalau Tuhan hayalan juga Anda jadi ngaco, tidak bertuhan juga ngaco. Gitu. Ya. Nah ini cuma renungan aja, renungan karena pas saya lagi di India. Ya. Jadi di India itu betul-betul ini. Ada sisi yang sangat gemerlap, ada sisi yang kebalikannya. Ya. Maka wajar kalau orang bertanya, ini kalau kayak gini, ini Tuhan ada di mana? Nanti kita bahas. Oke? Saya cuma mau garis bawahi lagi, jangan kayak begini yang anti Tuhan. Jangan juga kayak begini yang sok bertuhan. Gitu. Lalu mesti bagaimana Pak Setio? Ya kayak begini. Ya. Jadi Anda semua harus menyaksikan Tuhan yang sejati. Sehingga Anda punya kasih yang murni. Sehingga segenap pikiran, kata-kata, dan tindakannya itu didasarkan kasih murni itu. Membawa kepada harmoni, membawa kepada keselamatan jiwa. Jadi orang yang menyaksikan Tuhan yang sesungguhnya hidup dengan kesadaran ketuhanan tidak mungkin membuat fake pandemi, tidak mungkin membuat manuver-manuver nyesuaiin banyak orang, nggak mungkin. Karena tidak ada ketegaan untuk berbuat kejahatan. Ya, gitu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya Anda bisa menyaksikan Tuhan yang sejati? Ya, jalan di PM adalah, ya ini kalau pakai bahasa Indonesia ini ya, Anda tadi relax,
Belajar menikmati momen, meresapi semua yang ada, meresapi nafas, sehingga Anda nanti terhubung dengan diri sejati yang bertahta di relung hati. Dari situ Anda akan mengalami purifikasi, dimurnikan pikirannya, dimurnikan perasaannya, dan seterusnya. Sehingga Anda akan mengalami transformasi, kesadaran berubah, ya, otak juga tertata, sistem saraf ditata, dan seterusnya. Sehingga Anda hidup dalam kesatuan, hidup dalam kesatuan dengan Sang Sumber. Sehingga Anda hidup dengan karakter keilahian, bijaksana, penuh kasih, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan filosofi Jawa, filosofi Neng Ning Nung Nang, maka ini yang harus dilakukan. Anda harus selalu latihan untuk bisa heneng. Heneng itu tadi badannya tenang, rileks, dinikmati posisi duduk Anda. Ya. Kalau berbaring juga dinikmati berbaringnya. Lalu meneng pikirannya yang anteng, gak kesana kemari. Dibawa kepada momen kekinian. Ya. Nah, dengan Anda meneng pikirannya, Anda bisa hening, bisa betul-betul sadar penuh. Tenggelam di dalam kesadaran yang murni. Kesadaran yang tertuju kepada saat ini, dimanapun Anda berada. Ya, Anda bisa betul-betul meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas. Anda menyadari keterhubungan dengan yang ilahi di relung hati, itu namanya hening. Nah, kalau Anda hening, Anda akan diweningke, Anda akan dijernihkan, Anda akan dilebur sisi gelapnya. Nah, kalau Anda sudah dilebur sisi gelapnya, Anda kemudian menjadi sangat terhubung dengan yang ilahi, Anda akan dunung, selalu sadar akan kasih murni, selalu sadar akan tuntunan yang agung dari relung hati, dan seterusnya. Sehingga setiap pikiran, kata-kata, dan langkahnya tidak akan keluar dari koridor kebenaran. Nah, orang yang seperti itu akan sinung, akan selalu hidup dalam anugerah, dikasih anugerah yang luar biasa. Dan dia akan punya kuasa ilahi dan kemudian mengalami kemenangan sejati. Ini adalah ajaran di Pesona Matahari. Gitu. Oke? Cuma ini jalan menyaksikan Tuhan yang sejati, nggak ada cara lain. Ya. Nah, kalau kita sudah betul-betul bisa menjalankan laku hening yang tadi saya jabarkan, kita akan mengerti bahwa Tuhan adalah keberadaan yang meliputi segalanya, yang menjadi esensi dari segala yang ada, yang tak pernah terpisah dengan segala manifestasinya. Bahwa manusia juga dimengerti tidak pernah terpisah dari Tuhan. Ya, gitu. Nah, Tuhan kemudian dipahami dalam hierarki yang jelas. Tuhan sebagai Hingsun atau Holy Spirit di relung jiwa, sebagai esensi setiap jiwa. Tuhan sebagai realitas yang maha cerdas itu ya, yang mengejawantah ke dalam hukum-hukum kosmik gitu. Dan Tuhan sebagai kekosongan absolut yang menjadi sumber dari segala yang ada. Ini hierarki Tuhan. Nah, ini dirumuskan karena sudah menyaksikan. Saya ngomong begini ini bukan katanya orang, saya menyaksikan gitu. Yang ini sama ini jelas bukan sosok. Kalau yang ini bisa ada sosoknya, meskipun tidak harus melihat tegel ya, tapi makanya disebut sebagai Dewa Ruci di sini, sebagai Roh Kudus. Ya. Nah, saudara dan saudari, ya, berangkat dari pemahaman akan Tuhan yang sejati, maka Anda harus ngerti apa itu firman Tuhan, apa itu buku suci, apa itu sang utusan atau avatar. Jadi firman Tuhan itu apa sih, saudara? Firman Tuhan itu adalah kata-kata, pengertian yang berasal dari relung hati yang ditangkap oleh rasa sejati, ya, yang bersumber dari sang diri sejati. Ya. Nah, catatannya adalah setiap manusia itu potensial untuk menerima mengerti firman Tuhan, karena setiap orang itu punya diri sejati, punya rasa sejati. Asal dia ngerti caranya, maka dia bisa menangkap firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang paling nyata, paling sederhana itulah ketika kita dituntun untuk kesana kemari yang membawa pada keselamatan gitu. Ya, jadi saya bisa menangkap firman Tuhan, Anda juga bisa, karena Tuhan nggak pernah pensiun dan nggak pernah gagu. Nah, lalu yang disebut buku suci itu apa? Buku suci yang beneran itu adalah buku ya yang dicetak tentunya, mau terus pakai tangan juga boleh lah ya. Tapi intinya ini, dia berisi firman Tuhan yang beneran gitu loh. Jadi hasil keheningan ketika orang berdialog dengan Dewa Rucinya atau berdialog dengan keberadaan ilahi
dituliskan, ya, dan tulisannya itu menjelaskan berbagai misteri kehidupan, itulah namanya buku suci. Ya. Jadi buku yang berisi firman Tuhan, ya, yang beneran, atau buku yang dia menuliskan atau berisi sabda dari jiwa-jiwa yang ilahiyah, ya, dan disampaikan oleh orang yang beneran tercerahkan, yang berjiwa murni. Dan tentu saja buku suci ini bisa muncul kapan saja, nggak cuma di satu abad saja, ya. Karena Tuhan kan nggak pernah pensiun, Tuhan nggak pernah gagu juga. Jadi setiap waktu bisa selalu ada buku suci. Sekarang ada, besok ada, tahun depan bisa ada, kapan aja bisa. Ya. Dan tentu saja buku suci itu tidak boleh berisi hayalan, ya, nggak boleh berisi hasil merasa-rasa, tidak boleh berisi hasil spekulasi, dan tentu saja tidak boleh berisi premis-premis yang saling tidak logis satu dengan lainnya. Harus logis, harus konsisten logikanya. Gitu, ya. Jadi kalau ada buku yang isinya hayalan sekaligus tidak inkonsisten secara logika, maka itu nggak bisa disebut sebagai buku suci. Ya, nggak tahu buku apa namanya itu. Ya dianggap suci doang padahal enggak. Ya. Nah, lalu apa itu utusan atau avatar? Jadi ini adalah inkarnasi dari jiwa ilahi. Jadi manusia yang lebih dulu tercerahkan, yang kemudian dia mengajarkan jalan mencapai pencerahan itu, dan bisa lahir sepanjang waktu, kapan aja dia bisa muncul. Dulu muncul, sekarang muncul, nanti muncul lagi. Dan ajarannya tidak pernah kadaluarsa. Lawang ajarannya sama aja kok. Jadi dia tuh cuma mengungkapkan ajaran dilupakan. Ajaran yang dulu dilupakan, diungkapkan kembali. Cuma gitu doang, nggak ada yang baru. Yang baru ya paling karena dikait-kaitkan dengan teknologi doang. Tapi kan isinya tuh sama aja. Karena nggak pernah ada produk belum sempurna gitu loh. Mana mungkin Tuhan kok nggak sempurna. Nah, lalu apa itu kehendak Tuhan? Nah, ini pernah saya bahas di minggu kemarin, saya ungkap kembali. Tadi firman Tuhan sudah jelas, ya. Buku suci sudah jelas, utusan Tuhan sudah jelas. Lalu kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu, ya, itu kita pahami dalam 3 bentuk. 1, law of universe, hukum-hukum semesta. Hukum gravitasi, hukum termodinamika, itu kalau kita bicara tentang hukum-hukum di dunia fisik. Hukum sebab akibat, ya. Hukum tarik-menarik kalau kita bicara tentang di kasunyatan yang juga non-fisik. Gitu. Jadi semua law of universe itu adalah kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan juga adalah green design. Jadi SHD punya green design, Anda juga punya green design. Itu kehendak Tuhan. Green design itu bicara tentang rancangan versi terbaik dari setiap diri. Itu kehendak Tuhan. Jadi tidak ada orang yang dikehendaki untuk jelek, nggak ada. Semuanya itu dikehendaki untuk bertumbuh, bergerak maju dalam proses evolusi menuju kesempurnaan. Nah, kehendak Tuhan juga adalah tuntunan yang muncul dari relung hati membawa kepada keselamatan. Ya, Tuhan tuh nggak pernah pengen Anda celaka gitu. Nggak ada cerita. Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan ego, itu tetap konteksnya untuk membuat orang selamat, membuat orang bertumbuh, membuat orang menjadi versi terbaik gitu loh. Ya, itu kehendak Tuhan yang asli. Nah, lalu apa itu ketetapan Tuhan? Ketetapan Tuhan itu maknai sebagai 2 hal. 1 sebagai law of universe, 1 lagi sebagai output dari law of universe itu, ya. Misalnya, ya, ketetapan Tuhan itu adalah tentang hukum sebab akibat. Kalau sebabnya begini, akibatnya begini. Yaitu ketetapan Tuhan yang tidak bisa diubah. Nah, ketetapan Tuhan itu juga adalah, ya, karena Anda bertingkah laku seperti ini, akibatnya begitu. Nah, begitunya itu adalah output dari hukum sebab akibat, ya, itu ketetapan Tuhan. Gitu. Tapi ketetapan Tuhan itu bukan berarti namanya alif itu pokoknya minggu depan, ya, itu pasti akan mengalami sakit perut selama 3 jam terus menerus. Ya nggak begitu. Soalnya disakit perut atau tidak tergantung dari perilakunya si Alif sendiri. Ya, jadi Tuhan tuh nggak pernah
merancang yang enggak gitu sejak lama, nanti pasti akan begini begitu termasuk celaka. Ya enggak lah. Karena manusia itu pada akhirnya punya namanya free will, punya freedom of choice gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi jangan dikit-dikit ini sudah kesaning Gusti Allah, kamu kayak ngerti aja ya. Kalau apapun yang terjadi itu ya karena tingkah lakumu sendiri, karena kamu yang memilih. Nggak usah bicara-bicara kesaning Gusti. Ya kesaning Gusti itu hukum sebab akibatnya. Tapi apapun yang kamu dapatkan itu hasil dari lanjutan karma sendiri. Oke? Berikutnya ya. Nah, kalau orang itu betul-betul menyaksikan Tuhan yang sejati, pasti mengalami hidup surgawi. Dia menjadi versi terbaik dirinya, menjadi jenius, menjadi penuh mahakarya, menjadi mengalami bahagia sejati, menjadi sehat dan segar meski usianya tambah tua. Ya, ini faktanya ada. Ya, saya kasih contoh diri saya sendiri dong sebagai teladan ya. Tapi di PM kan bukan cuma saya. Coba lihat Mbak Ai, coba lihat Mas Eko, lihat teman-teman yang lain yang udah mulai menemukan pencerahan. Kan itu keren-keren semua, nggak ada yang nggak keren ya. Dan tentu saja nanti pada skala kolektif kita akan mendapatkan mengalami bumi surgawi. Ya, bumi dengan lingkungan hidup yang asli dan lestari, hutan dan mata air terjaga, peradaban dengan teknologi dan ekonomi yang maju tapi manusianya bahagia dan harmoni. Ya. Jadi nggak kayak begini, nggak kayak gini nih. Nah ini bukan hidup surgawi, ini hidup, aduh ini karena ego manusia, karena kesalahan manusia, karena ketidakadilan. Ya. Nanti di bumi surgawi nggak ada begitu. Bahagia bersama, sejahtera bersama, meskipun orang nggak mesti sama gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan di webinar kali ini. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.